Tahun 1942, dunia tengah berkecamuk dalam Perang Asia Raya. Jepang yang mengklaim diri sebagai pelindung Asia dari penjajahan Barat, mengalihkan pandangannya ke Nusantara Indonesia, tanah yang kaya dan penuh harapan. Mereka datang bukan hanya sebagai penjajah, tetapi dengan janji-janji manis tentang persaudaraan dan kemajuan. Dalam upaya memperkuat dominasi mereka, Jepang mengundang para pemimpin Indonesia untuk berdialog. Di sebuah ruang sederhana, Soekarno, sang pemimpin karismatik, duduk tenang namun penuh perhitungan. Dua utusan Jepang beserta seorang penerjemah masuk perlahan, membawa pesan yang penuh tipu daya. Kami dari Kekaisaran Jepang menganggap kalian sebagai saudara sejati, ujar salah satu utusan dengan suara halus. Kami ingin membangun masa depan baru untuk rakyat Indonesia dengan memberikan pekerjaan dan kemakmuran. Namun, di balik kata-kata manis itu, tersimpan niat tersembunyi sebuah pengorbanan besar yang belum mereka sadari. Kerja paksa, penderitaan, dan hilangnya kebebasan. Pujaanku, dosakah aku kalau bertanya padamu, mengapa aku selalu Izin Bapak, maaf mengganggu. Masuk. Bapak, ada kedatangan mendadak dari pihak Jepang. Mereka membawa 3 prajurit, 2 serdadu, dan 1 berpangkat tinggi, dan mereka juga membawa 1 penerjemah. Kedatangan mereka begitu mendadak sekali. Mungkin mereka ingin melakukan sesuatu. Biar kamu yang masuk. Siap Bapak, kami akan kerahkan juga 1 pasukan untuk berjaga di luar. Silakan masuk. Sudah. Yamete, Ryo-san. Indonesia Indonesia, Soekarno ni keiko shimashou. Yang Mulia Bung Karno, Rekan Nagamura menyampaikan rasa hormat dari pemerintah Jepang. Silakan. Arigatou gozaimasu. 我々は今、大東亜戦争のためにアジアの団結が揺るぎます。 Saat ini Jepang sedang berada dalam perang pusat Asia Raya. Kami membutuhkan persatuan sesama bangsa Asia. Lalu Indonesia bisa melakukan apa? しかも、我々はインドネシアの若者たちの力を借り、そして約束しましょう独立を。 Kami ingin meminta bantuan tenaga dari pemuda Indonesia. Dan sebagai gantinya Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan. Janji kemerdekaan itu bukan hal yang kecil. Rakyat kami selalu jatuh oleh perang. Dan kita selalu cukup menderita. 日本とインドネシアは兄弟のような関係の築きます。 Jepang dan Indonesia bisa menjalin hubungan sebagai saudara. Jika memang itu adalah jalan untuk mencapai kemerdekaan, mungkin kami akan bisa pertimbangkan. Tapi ingat baik-baik, rakyatku bukan seorang budak. Jika kalian mengingkari, kami akan melawan. Kalian boleh pulang dalam proses ini. Indonesia akan membantu, tapi jangan mengingkari janji atau kata-kata kalian. はい、それとも以上です。ありがとうございます。 Baik, terima kasih. Silakan Bandar. Jaga. Baik Pak. Kemari sebentar. Baik.
Jaga, kamu adalah ajudan terbaikku. Aku ingin memandatkanmu sesuatu. Di Pulau Jawa, tepatnya di kota Bandung. Aku akan menempatkanmu di sana sebagai balura. Aku ingin kamu menjadi mata-mata di antara para serdadu-serdadu Jepang itu. Mengerti kamu? Siap, mengerti Pak. Aku tidak mempercayai mereka sepenuhnya. Siap. Aya deui nu mika cinta iwa anjeun. Teu aya deui nu mika melang iwa anjeun. Kang, ayeuna di radio diumumkan Indonesia rek ngabantu penjajah. Cing benar. Bener, Kang. Bah. Kenapa, Rio? Setel radio. Ada apa? Setel radio. Kenapa, Rio? Setel aja radionya. Mulai bekerja. Saya tahu bahwa pekerjaan ini adalah berat bagi saudara-saudara. Oleh karena saudara-saudara tidak biasa bekerja tangan. Tetapi kalau saudara ingat akan hebatnya pengorbanan yang dikerjakan oleh prajurit-prajurit dari Nepal dan prajurit Indonesia di medan peperangan. Dan ingat. Jadi ini maksud kamu, Aryo? Ya, Bah. Masa kita harus disuruh membantu penjajah? Sudah nak, tenang saja. Bung Karno pasti punya alasan. Tapi, Bah. Udah, mending kamu ikut Abah ke sawah, bantu Abah. Baik. Udah, Aryo. Kita tuh cuman orang biasa. Kamu lakukan apapun gak akan berdampak apapun. Mending kamu bantu abah kamu ke sawah. Baik, Ambu. Ya udah, Abah pergi dulu ya, Bu. Iya. Bantu yang benar. Ya. Kamu jangan terlalu dipikirkan, Aryo. Ya, Bah. Udah, tenang saja. Tapi kita tetap harus waspada, oke? Oke. Aryo, dengerin Abah. Ya, Bah. Kamu masalah tentara Jepang gak usah terlalu dipikirkan ya. Tapi, Bah. Udah, kita harus percaya. Seperti kata Bung Karno, kita membantu mereka, mereka membantu kita. Tapi, Bah, kita aja belum selesai dijajah sama Belanda. Masa kita harus dijajah sama negara lain? Udah, kamu gak usah mikir yang aneh-aneh. Percaya aja sama Bung Karno. Mending kamu bantu Abah yang bener. Ya, Cepet. ya, Bah. Baik. Wan. Ada apa sih, Yo? Kamu sudah mendengar radio tadi belum, Wan? Sudah. Menurutmu, Bung? Sedikit aneh sih, tapi itu seruan dari Bung Karno. Sudah seharusnya kita jangan terlalu percaya karena penjajah lain sudah datang ke negara kita. Ya sudah, ayo, tidak usah terlalu dipikirkan. Sudah banyak kerjaan di sawah sana. Ya sudah, emang Bung aja yang punya banyak kerjaan. Saya juga punya. Tahu gitu, gak usah ajak ngobrol. Sudah 3 bulan Pak Soekarno menyuruhku untuk menjadi palurah di sini. Mungkin sebentar lagi tentara Jepang akan kemari. Saya akan memberitahu warga saya terlebih dahulu. Pak Jaya, kemari sebentar. Ya, Pak. Ada apa? Tolong beritahu warga di desa ini, saya akan ada menginformasikan hal yang penting. Siapa? Bah, ada apa, Bah? Pak Lurah mengumpulkan kita. Abah juga tidak mengetahuinya. Sepertinya
tentara Jepang akan datang ke desa kita. Mungkin saja. Ada apa? Kenapa ya? Kenapa? Ada apa? Tuh, Bah, ini ada apa? Tidak tahu, Bu. Ada apa, Bu? Nggak tahu, Nak. Ini Pak, ada beberapa warga yang sudah saya kumpulkan. Pasti ada tentara Jepang. Ya, sesuai dengan perintah Bapak Soekarno, kita akan bekerja sama dengan pihak Jepang. Pihak Jepang akan masuk kepada warga kita atau desa kita. Saya nitip kepada kalian agar bekerja sama dengan pihak Jepang. Siap. Siapa? Tentara Jepang sudah datang. Mari kita sambut dengan hangat kepada tentara Jepang. Minasan, konnichiwa. Selamat siang. Ya, jadi ini adalah pihak Jepang yang akan membantu di desa kita. Apakah kita langsung ke tempat kerja saja? Hai, dozo. Wan, Ya. nanti kita siap-siap. Kalau suruh saya melawan. Para warga, mari ke sini. Ini tempat kalian bekerja yang akan dibantu oleh tentara Jepang. Warga-warga di sini kalian bekerja sama dengan baik dengan tentara Jepang. Siap? Siap. Hai, gambare. Artinya semangat. Ambu, itu sesuatu di sini. Udah Nak, nurut aja. Ada Ambu di sini, jangan takut. Ambu. Di kota Bandung, harapan dan janji mulai diuji oleh kenyataan pahit. Warga yang dulu hidup dengan damai, kini dipanggil untuk bekerja membangun fasilitas militer dan infrastruktur Jepang. Awalnya, kerjasama ini tampak wajar, seolah mereka turut berkontribusi pada masa depan bangsa. Namun, seiring berjalannya waktu, wajah kekejaman muncul dari balik seragam pasukan Jepang yang mengawasi. Para pekerja dipaksa bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi, tanpa istirahat, tanpa penghargaan. Mereka dipukuli dan dihukum jika mencoba melawan atau lelah. Kekerasan menjadi alat utama untuk menundukkan rakyat. Satu demi satu, korban jiwa berjatuhan, nyawa-nyawa hilang tanpa keadilan. Di lorong-lorong kota, teriakan putus asa bergema, namun dunia seolah membisu. Bandung yang dulu penuh dengan kehidupan, kini menjadi saksi bisu penderitaan anak bangsa. Apa? Sukai mono ni naranai. Omae wa shitai.
Yuk, bapakmu yuk. Wan? Bapakmu di Ada sana apa, yuk. Wan? Bapakmu yuk. Abah. Besar keparat kau. お前は死ね。 Abah, Abah. Kamu apakan abahku? もうそけって。 Bah, Bah, Bah. Ya me lo bagas. Abah, Abah. Sugeng, Sri, kemari sebentar. Apakah kalian melihat Pak Lurah? Tidak tahu, saya tidak melihat dari awal. Saya juga tidak melihatnya. Sudah saatnya kita melawan. Siap, Sugeng, tolong carikan senjata. siap. Sri, Sri kemana? Dia tiba-tiba menghilang. Ya sudah, carikan saja saya senjata. Siap. Wah, Sri. Sebenarnya aku adalah pejuang dari Jawa. Aku akan menyelamatkan kalian dari markas ini. Terima kasih, Sri. Terima kasih. Aryo, Aryo. Ya. Maaf, saya cuma nemu ini. Ya sudah, baik, tidak apa-apa. Terima kasih. Pak Jaka, Saya selama ini sebenarnya mata-mata Soekarno. Kita akan melakukan penyerangan bersama. Saya akan melumpuhkan yang satu, kamu melumpuhkan yang berpangkat tinggi. baik. Jadi, Woi, 助けて、予算。 Merdeka. Aryo, giliranmu. Untuk abahku, untuk rakyatku, perjuangan Indonesia dimulai dari sini. Merdeka! Merdeka! Bersama Pak Jaka, Aryo melancarkan serangan yang mengguncang markas Jepang. Dengan keberanian dan strategi, mereka berhasil menundukkan seluruh pasukan penjajah di tempat itu, membebaskan banyak jiwa yang terperangkap. Kemenangan kecil ini bukan sekedar pertarungan fisik, melainkan simbol harapan baru bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari Bandung, semangat perlawanan menyebar bak api ke kota-kota lain. Surabaya yang gigih, Semarang yang penuh keberanian, Yogyakarta yang berjiwa pahlawan. Perlawanan ini berlangsung dari tahun 1942 hingga menjelang akhir perang, menggentarkan penjajah dan menguatkan tekad bangsa. Setiap langkah diambil dengan resiko, setiap nyawa
yang gugur adalah saksi bisu perjuangan untuk meraih kemerdekaan. Ini bukan hanya kisah satu kota, bukan hanya kisah satu orang. Ini adalah kisah sebuah bangsa yang bangkit dari keterpurukan, membakar semangat dalam setiap detak jantungnya, menuntut keadilan, dan akhirnya menorehkan sejarah baru bagi Indonesia.